Dasi apa perencanaan materi kali hotel menurut coding Anu apa jenenge? Apa ya istilahnya? Nek kuliah iku nyusun niku ta, SKS iku ta. oh ini SKS sekarang itu sampai Hah? apa nyusun materi tugas-tugas dari presentasi kan jadi perlu dimulai Wis mulai iku. Nggih. Biyen iku kaya ngono iku jenenge apa ya? Jadi ana kertas di KRS. yo KRS. Nggih. Kartu Rencana studi rencana studi. sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Shalawatullahil barri rahim. Wa jami'il malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin al-ghurril muhajjalin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma tsabbitna bil iman. Kita hadirkan di dalam hati niat lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk-duduk sambil mumurojaah kitab yang dikarang oleh para aulia, para ulama, sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Senantiasa kita hadirkan niat ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala. Sebab duduk-duduk seperti ini adalah suasana yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu hampir setiap hari di dalam beliau itu selalu ada majelis ilmu di dalam beliau, karena para sahabat ini selalu datang kepada beliau. Jadi beliau ini memang orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ilmu, ilmu. Jadi tugas utamanya adalah menyampaikan ilmu kepada manusia, menyampaikan wahyu kepada manusia, di mana ilmu itu memang menjadi pedoman hidup. Karena itu ketika kita punya kesempatan seperti ini, kita masih sehat, alhamdulillah, kita bisa menikmati waktu itu. Baik, sekalian, mudah-mudahan Hafidz segera sembuh ya. Badannya sehat kembali, bisa aktivitas kembali, bisa ngaji kembali. Dan kita berharap nanti sama-sama mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita bahas tentang an-nadhuru ilan nisa'i al-ajnabiyat bisyahwatin ilal wajhi wal kaffaini wa ila ghairihi ba mutlaqon. Termasuk maksiat mata adalah melihat wanita-wanita yang tidak mempunyai hubungan mahramiyah. Ajnabiyat itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai hubungan mahramiyah. Mahramiyah itu ada dua, yang satu karena nasab ya. Karena nasab, yang kedua karena musaharoh. Jadi termasuk yang boleh dilihat ya, itu adalah mertua atau mertua melihat
kita. Salaman dengan mertua, ya, itu juga boleh. Melihat kepada mertua itu boleh. Jadi mertua itu termasuk mahram yang mu'abbad. Mahram yang mu'abbad, ibu mertua. Atau bagi seorang perempuan yo ayah mertua. Kemudian ada satu lagi, yaitu yang mempunyai hubungan rodho. Jadi nasab, musahara, kemudian hubungan rodho. Contoh seorang anak, ya, seorang anak kecil itu dirodho oleh seorang ibu, seorang wanita, seorang ibu. Nah, sing dirodho iki lanang. Nah, maka dengan rodho itu otomatis anaknya ibu ini jadi mahram sama anak laki-laki yang jadi anak-anaknya ibu ini nggak boleh dinikahi sama laki-laki ini seandainya ada perempuan, dan boleh melihat kepada anak-anaknya yang perempuan-perempuan ini seperti halnya dia boleh melihat ibunya, melihat ibunya, melihat saudara-saudaranya, itu seperti itu. Jadi di sini melihat adalah melihat pada area-area pada tubuhnya selain area antara pusar sampai embul, dengan syarat tidak syahwat, melihat lengannya, lehernya, bagian dadanya. Tapi kalau bisyahwah, saya ulangi lagi kemarin, kalau bisyahwah maka dengan sebab syahwat ini dia wajib untuk menutup mata, ghaddul basar, merendahkan pandangan kepada orang-orang yang dimaksud walaupun mempunyai hubungan mahram. Jadi di sini adalah kalimat bisyahwah. Sebab syahwat ini munculnya dari nafsu, dan nafsu ini memang kategorinya adalah dari gangguan setan. Memang setiap orang itu mempunyai tabiat dewi-dewi. Normalnya seorang anak melihat ibunya itu nggak syahwat. Normalnya seorang laki-laki melihat saudara perempuannya itu tidak syahwat, normalnya begitu. Jadi orang-orang yang mahram itu bila dilihat itu ya enggak ada syahwat, normalnya begitu. Tapi kemudian bila ada tabiat yang lain muncul pada dirinya, dewe itu syahwatan, gampang syahwat kepada mahram-mahramnya, itu juga syahwat. Ini orang seperti ini wajib mengedukasi diri untuk mengendalikan nafsunya, sehingga nafsunya ini bisa dikendalikan oleh dirinya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada manusia itu akal. Akal ini memang gunanya adalah untuk mengendalikan nafsu. Akal ini digunakan untuk mengendalikan nafsu. Ya. Mengendalikan nafsu. Nah, nafsu yang bisa ditundukkan dengan akalnya, ya, ini adalah nafsu yang mutmainnah. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, setiap makhluk hidup ini Allah ciptakan pada makhluk hidup ini sebuah hati, yang mana hati ini berfungsi pada makhluk hidup ini untuk membedakan mana yang manfaat dan tidak manfaat. Paham ya, manfaat ya. Contohnya iki tak pangan, manfaatnya apa? Aku seneng, manfaatnya aku wareg
ngombe iki manfaat, itu namanya manfaat. Ya berarti kalau ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa digunakan. Nek gurung digunakan ya berarti gurung manfaat. Nah, kemudian pada manusia disematkan akal. Pada hati itu disematkan akal. Jadi ada akal pada diri manusia, yang mana akal ini adalah untuk menerima syariat, menerima kebenaran syariat. Nah, dengan akal itulah manusia ini bisa diarahkan ya, dengan cara dia tolabul ilmi, dengan banyak mengetahui mana perintah, mana larangan, mana yang haram, mana yang halal, sehingga dia ini bisa membedakan, oh ini halal, ini haram. Contoh tadi kalau kita kembali pada syahwat, syahwat itu berarti dilarang. Nah, berarti dia ini mampu mengendalikan. Seandainya kok dia sudah tahu itu haram, kok dia ini melanggar akalnya, berarti maknanya hilang akalnya. Makanya dikatakan sebagai orang hilang akal. Seorang laki-laki apa istilahnya, berzina dengan saudaranya sendiri, dengan mahromiyahnya, ya, yang terjadi di media-media sosial, di cerita-cerita orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Aduh, pintere. Assalamualaikum. Ya, itu berarti dia itu kehilangan akal. Ya, kehilangan akal. Jadi orang yang nafsunya terlalu tinggi, kemudian akalnya tidak bisa tidak bisa mengendalikan nafsu itu, maka dikatakan orang ini kehilangan akal, terlalu syahwatnya ya, ini kehilangan akal ya, tidak berakal maknanya. Jadi umumnya seseorang itu dengan mahromiyah itu ya tadi itu ya, tidak pakai syahwat, tidak bersahwat, melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat ibunya, itu gak syahwat. Jadi ketika dia ini bersahwat ya maka ghadul basar. Inilah batasan-batasan syariat yang diajarkan oleh agama, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yang mana ini manfaatnya adalah manusia ini bisa menjaga dirinya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kita itu diperintah untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Karena dijaga dari api neraka itu siksaan. Kapan terjadinya besok di akhirat? Nah di dunia ini karena merupakan salah satu kita mencari bekal untuk ke akhirat, maka bekalnya adalah kita mengetahui mana perintah, mana larangan, ini halal, ini haram, sehingga apa? Orang ini bisa membedakan mana yang harus dilakukan, halal atau haram, perintah atau larangan, sehingga dia tidak masuk pada ancaman Allah namanya masuk neraka. Maka dari itu salah satu cara untuk menjaga diri adalah dengan ilmu agama. Jadi kita itu tidak perlu yang lain, perlu ilmu agama dalam semua aspek kita. Bekerja pun perlu ilmu agama. Ya, sampai kita itu masuk WC lo perlu ilmu agama supaya mlebu WC iku ana ganjarane ibadah iku ana ilmu agamane. Apa itu? Yaitu kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke WC. Kita mau tidur ya butuh ilmu agama. Ya, kita makan butuh ilmu agama. Itu pentingnya ilmu agama. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk belajar ilmu agama seperti ini, murojaah, ada sih ya, memang lupa itu ada, atau orang ini dengan nafsunya dheweke iku woles wae dengan ilmu agama yang sudah dia ketahui kemudian ditabrak-tabrak terus, itu ada. Dan itu memang Allah ciptakan keburukan pada diri manusia itu. Nah, kita kembali pada permasalahan, yaitu apa? Umumnya seorang dengan hubungan mahromiyah itu tidak syahwat, tidak syahwat. Di sini makanya dikatakan
bisyahwatin. Ya. Melihat apa? Melihat ke wajah wal kafaini dengan syahwat. Jadi wanita semuanya umumnya ya ajnabiyat itu boleh dilihat wajahnya, dilihat telapak tangannya. Ya. Dalam kebutuhan apapun, jual beli ya, di jalan. Jadi wanita itu keluar rumah bila mendapatkan izin dari keluarganya. Memang seorang wanita kan kalau keluar rumah itu wajib mendapatkan izin. Jadi mendapatkan izin. Kalau dia ini seorang istri berarti wajib mendapatkan izin suami. Kalau dia ini di keluarga maka dia mendapatkan izin walinya. Kalau seorang anak wanita ini wajib mendapatkan izin dari walinya keluar. Dan dia tidak boleh keluar sembarangan. Makanya pada saat ini kita itu dicoba, diberi bala, diberi ujian. Anak-anak keluar rumah itu bebas sampai di warung-warung, di keramat dan sebagainya. Ini kalau seandainya mereka tahu tentang ilmu agama, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, mendapatkan petunjuk bisa meredam keinginannya keluar rumah. Itu. Sampean punya dulur wedok ta? Mboten. Blas yo, lanang kabeh dulur sampean. Sampean Hasan Ihya Sultan. Lanang kabeh. Nggih. Tawas itu maneh pendoli mo. Ibu boten ngerti. Lah sampai sesar. Iki sesar kemarin. Sultan sesar. Oh, Kula ngatos iya niku persalinan normal. terus yang terakhir Sultan kemarin sesar. Sesar. Masya Allah. Iya pun pengurus lawan dosa gitu. Iya ya, sesar ya, ya Allah ya. Papat lanang kabeh. Yo enak lanang kabeh ngono. Kayak apa? Kekuatan yang omah. Nah, ini. Ada teman saya itu duwe anak songo. Wolu sing songo iku anak angkat kawitan. Lanang, akeh lanange kabeh 6 bae. Lanang kabeh 6 mari ngono sing 3 iku wedok. Ya Allah, enak Gus sampean duwe anak lanang 6. Iya, nek wae mantu ngene iki ta. Ya siku. Cuma ya ngono. Nek mantu loro-loro langsung gak situ-situ. Loro. Bareng-bareng ya Allah. Oke, kita kembali pada masalah. Jadi seperti itu keadaannya. Paham ya, Pak Ulia? Jadi seorang wanita itu kalau keluar rumah ya wajib izin, mendapatkan izin. Nah, kita keluar rumah ini boleh membuka wajah, boleh membuka telapak tangan. Jadi orang lain, laki-laki lain melihat wanita itu boleh pada area melihat wajah sama tangan. Dan memang pada bagian tubuhnya yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah sama tangan. Bahkan di mazhab Syafi'i ini di fikih Fathul Qorib ya. Ini aurat wanita itu seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah dan tangan di dalam sholat. Tapi dalam qaul yang lain seorang wanita itu tadi boleh memperlihatkan wajahnya sama telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Makanya di sini ada kalimat bisyahwa. Kalau memang wanita itu sangat cantik sekali, menjadikan orang laki-laki itu sangat terpikat dan terkena fitnah karena kecantikannya, maka wanita ini juga dilarang untuk mengumbar dirinya keluar rumah. Nah, bisyahwa ilal wajhi wal kafaini wa ila ghairihi mutlaqan. Kita nambahkan sedikit di kitab Al-Qaulul Jali. Maksiat mata itu ada selain melihat. Nah,
bagaimana kalau seandainya ada seorang dokter, ya, dokter kandungan, dokter yang menangani tentang tubuh, ya seorang dokter kan melihat bagian-bagian tubuh itu. Nah gini caranya supaya orang ini tidak terjerumus pada hal yang haram. Seorang wanita ini tahu dokternya itu laki-laki, maka dia wajib mencari dokter yang wanita. Wanita pun melihat wanita yang lain pada auratnya itu nggak boleh, gitu loh. Jadi seorang wanita sama-sama wanita melihat aurat itu nggak boleh. Laki-laki juga melihat bagian coba ono wong lanang padha wong lanang delok pupu, itu yang nggak oleh. Sebab di situ ada area yang wajib ditutup. Ya. Laki-laki ini kan auratnya itu antara pusar sampai dengkul ya, pusar sampai dengkul. Kok wong lanang iki ndelok pupune koncone wong lanang, itu gak oleh. Gak oleh. Karena pupu itu wajib ditutup. Bisahwa atau tidak bisahwa melihat pupu itu nggak boleh. Nah itu kita sekarang di masyarakat kita secara umum ya kita sendiri yang sudah tahu hukumnya itu nggak usah melihat itu. Karena wong lanang itu neng iso kayak celana utawa celana yang memang panjangnya itu sampai di bawah lutut. Apa 2/3 tahun itu. Jadi kan akeh ya katok-katok komprang sing 2/3 sampai ini sore dengkul itu. Ya kan? Nah, akeh wong saiki mlaku-mlaku biasa tapi celanane sakmene. Iku yang bagus itu. Jadi gak terlalu formal, keluar gak terlalu formal. Polanya pone dheweke diunggahno titik sampai ndukure. Ini gak boleh dilihat oleh orang lain. Laki-laki ataupun orang perempuan gak boleh. Matanya itu jadi maksiat. Gitu loh. Paham ya? Jadi yang harus kita pegang itu adalah kata maksiatnya itu. Maksiat. Kenapa kok diatur sedemikian rupa? Iya, kita itu kan diminta ku anfusakum ahlikum nar. Batasan-batasan itu ya sudah kita terima, namanya kita itu Islam itu maknanya adalah tunduk dan pasrah. Nah, dokter wanita, dokter laki-laki ini pun tidak boleh melihat pada area-area di situ yang diharamkan. Nah, baru kemudian kalau memang tidak ditemukan sama sekali dokter wanita bagi seorang yang mau melahirkan dan sebagainya, maka dia harus mencari dokter yang muslim, muslim yang bertakwa, yang dia ini bisa menjaga dirinya, sehingga dia ini melakukan tugasnya ini tidak karena syahwat dan lain sebagainya. Jadi bila sangat terpaksa darurat sekali, hanya pada waktu orang laki-laki, dokter laki-laki ini mau mengobati. Penting sekali. Ini harus diarahkan kepada orang-orang yang berobat kepada dokter-dokter itu. Nah sekarang kan memang pokoknya umumnya dokter itu ya siapapun bisa masuk ke situ kan. Nah bagi kita seorang laki-laki yo sampai kemudian ketemu dokter sing wedok. Kalau memang seperti itu yo nggak usah kita katakan halal. Itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi kita itu terpaksa melakukan itu dan kita dalam keadaan tetap dosa seandainya kita itu ngene dokter tapi dokter wedok. Jangan dokter sesuai, nggak begitu. Harus tetap kita punya batasan. Dan normalnya para orang-orang dokter itu kan ya memang sudah tahu hukumnya karena mereka muslim dan tahu sejak dia akan menjadi profesi seperti itu sudah dipelajari dimanapun, kecuali bagi orang-orang yang memang tidak mempunyai agama Islam sehingga mereka tidak tahu tentang hukum ini. Dan itu salah satu memang kode etik dari kedokteran ini yang ditangani adalah area-area sensitif.
Makanya ketika ada berita-berita tentang dokter cabul, perawat cabul, ya, atau pasien cabul dan sebagainya, itu ya karena memang tidak berbekal ilmu agama, ya kan? Jadi yang muncul itu adalah kekerasan seksual. Nah, kalau sudah kekerasan seksual seperti itu atau namanya disebut dengan pelecehan seksual, ya kan? Itu sebabnya adalah memang dia ini melakukan sebuah aktivitas pada area-area yang sensitif. Itu. Jadi Masya Allah, ya memang berita-berita itu yang betul adanya, terjadi itu. Selama ini kalau kita melek berita di media kan ya, ayo mulai dari tahun kemarin ada seorang dokter spesialis cabul, perawat cabul, ada seorang di rumah sakit ini cabul. Itu kan ya memang itu pentingnya. Kenapa di situ ada batasan-batasan? Ya maknanya berarti dokter itu, profesi dokter itu bagi kita umat Islam adalah fardu kifayah. Harus ada di antara umat Islam ini wanita-wanita yang mempunyai profesi dokter sehingga apa bisa menangani wanita-wanita. Loh, berarti kalau kita sekolah, ya cita-citanya begitu. Satu tujuannya adalah untuk supaya nanti ada fasilitas bagi orang-orang wanita yang sakit, ada dokter wanita yang memang menangani. Nah, dokter wanita itu kalau menangani ya melihat bagian tubuh selain pusar sama dengkul. Tapi kalau memang yang ditangani itu adalah bagian-bagian area-area itu, maka di situ dilakukan tapi darurat, hanya pada waktu dibutuhkan gitu saja. Ya, Masya Allah, memang kita dicoba itu, dicoba. Jadi wa yahrumu nadharul aurati walau ma'ati hadil jinsi. Ya, haram hukumnya melihat aurat walaupun satu jenis, ma'ati hadil jinsi. Karo julin yang duru ilama baina surati warubati, koyoto wong lanang yang duru kang ningali sapa rajul ilama maring area baina surati ing dalem antarane udel warubati lan dengkul, min rajulin akhir saking lanang kang liya. Lho, wa mraatin lan wong wadon tanduru ningali sapa imro'ah ilama maring area baina surati ing dalem antarane udel warubati lan dengkul min imro'atin saking wong wadon ukhra kang liya, ya kan? Setianya jelaskan. Jadi wong wedok barang begitu. Nah, ini umumnya ketika di pesantren iki adus yo bareng dadi siji. Ya, di pesantren yang memang karena memang kan ya tempat mandinya kan darurat. Dulu itu jedinge mek titik menawa santri sakmono kae. Akhire adus bareng. Wong 5 adus bareng. Lanange bareng ngono adus bareng. Itu pokoknya nggak boleh melihat area udul sampai dengkul. Ya sarungan lah, adusnya sarungan. Pak lah nek awak dene pemandian piye? Ya kaidah iki. Harus kita pakai kaidah iki. Jangan sampai kita melihat pada aurat atau kita membuka aurat. Kalau kemarin saya jelaskan bahwasanya wanita itu areanya ada yang boleh terbuka bagian wajah sama telapak tangan. Nek pas dheweke mandi di pemandian ya harus menutup itu. Seandainya terlihat lekuk-lekuk tubuhnya wong lanang apa jenenge syahwat ya gak oleh ndelok. Harus ya dijaga. Penting sekali. Wa yahrumu ala rajuli wal mar'ati kasful aurati fil khulwati li ghairi hajatin. Haram hukumnya juga seorang laki-laki dan perempuan membuka aurat. Apa aurat di sini? Ay al-qubuli wa dubur. Membuka kubul dan dubur minar rajuli wa ma baina surati wa rukbah min ghairihi. Seorang laki-laki membuka bagian kubul dan dubur, yakni aurat yang besar. Aurat yang besar tanpa ada hajat. Nek ana hajat contohnya mandi, yo boleh buka dewek sendiri di dalam kamar mandi membuka aurat. Membuka. Tapi matanya tidak boleh melihat pada auratnya sendiri. Ya Allah, ya. Abote.
Jadi ada aurat kubro istilahnya, aurat kubro. Laki-laki ini bila melihat kakinya sendiri, utele dewe, yang dimaksud itu, maka ada kaul yang mengatakan boleh. Tapi aurat kubronya, kubul dan dubur tidak boleh. Nah bagi wanita di sini, wama baina surrati warubati min ghairihi. Dan tidak boleh membuka antara udel dan dengkul dari orang lain. Orang lain nggak boleh melihat, memperlihatkan dirinya. Ini ya sampean sih seneng katokan ta. Wis gak kan wis gede. Nek bocah-bocah cilik-cilik ngono seneng katokan ya. Iya. Wa halla ma'al mahramiyah. Wa amma in kana dzalika li hajatin kata barudin. Ternyata di sini ada makna tabarut. Tabarut itu adalah krono ongkep. Ongkep sampai buka pupu. Iya. Pernah ada riwayat suatu ketika Kanjeng Nabi itu saking hawane panas ya, kemudian membuka pupu. Ini bagian area pupu ini saking ongkepe. Kemudian ada Sayyidina Utsman ini masuk ke ruangan beliau. Akhirnya beliau kemudian menutup. Beliau sempat bersabda begini, saya ini sungkan dengan orang yang malaikat saja sungkan dengan dia. Ini maknanya begini, bahwasanya membuka area pupu ini ketika tabarut, ongkep kepingin ngisis, itu namanya ada hajah, diperkenankan. Diperkenankan. Jadi ketika itu Kanjeng Nabi dalam keadaan ongkep, kemudian tabarut ngisis. Tabarut ini ngisis. Sikile kemudian kelihatan pupunya, kemudian beliau tutup lagi. Jadi di situ ada beberapa ulama yang memberikan makna dari hadis itu bahwasanya seorang laki-laki yang wajib ditutup itu adalah aurat kubro. Aurat kubro. Makanya kalau kita ke daerah mana di Afrika dan sebagainya, itu orang-orang yo katoan ini saja, ada yang sholat pakai katok ya, karena mereka menggunakan mazhab ini bahwasanya aurat laki-laki itu adalah bagian aurat kubro, sehingga mereka sholat pakai katok. Iya sholat katokan pas wayai bal-balan langsung sholat pakai katokan, dengkulnya kan ketok. Karena mereka menggunakan mazhab bahwasanya yang wajib ditutup adalah aurat kubro, dengkulnya nggak termasuk wajib ditutup. Tapi kita ihtiyat menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Nah sekarang itu terjadi banyak hal ya, adanya LGBT dan sebagainya. LGBT itu laki-laki syahwat kepada laki-laki. Kalau dia ini laki-laki syahwat laki-laki, ya matanya ini harus di dan laki-laki itu nggak boleh memperlihatkan tubuhnya kepada laki-laki yang satu ada dirinya. LGBT sekarang kan lagi marak. Seorang LGBT dinikahkan dengan LGBT, masya Allah, ini perlu difahamkan kita. Sebab ada orang-orang yang memang melegalisasi itu, dan orang Muslim sendiri. Sama nanti kalau di kajian-kajian mahasiswa kan mesti ada namanya toleransi, emansipasi dan sebagainya. Itu sampean harus tahu tentang dasar-dasar seperti ini, sehingga ketika sampean melok PMI sih. Melok PMI. Nonton kegiatan rutinan kiswah kajian Islam pas wajah. Ya tapi direnti. Mulai. Siapa yang menginisiasi? Kajian Islam pas wajah itu Gus Najib. Oh, Gus Najib As'ad. Itu. Jadi biasanya di tingkatan mahasiswa ya, kajian-kajian seperti itu, kajian-kajian yang memang sangat enak dinikmati ya.
tapi kita harus tetap pada prinsip. Ya itu tadi LGBT dan sebagainya itu permasalahan sosial dan permasalahan, dan memang itu ada, diciptakan. Allah menciptakan hal itu, seorang laki-laki sahwat dengan laki-laki. Buktinya apa? Dulu pada zamannya Nabi Lut kan terjadi itu, dan itu kejadian seperti itu, seorang laki-laki senang dengan laki-laki, ya senang dengan laki-laki itu belum ada umat-umat sebelumnya, hanya pada waktu kaum Sodom waktu itu terjadi. Ya mungkin karena saking sing lanang gandeng gitu loh, sampai sing lanang saking gandengnya. Dan bahkan mereka ini menjadi orang yang sangat tidak tertarik pada wanita. Nah, ini nadhur ya. An-nadhuru ila nisa ila janabiyyati bi syahwatin ila wajhi wal kafaini ila ghairihima mutlaqun. Wa min ma'asil lisani kemarin al-ghibatu sudah saya sebutkan ya. Al-ghibatu. Wan namimatu dan namimah. Wal kadzibu dan kadzib. Kadzib ini adalah mengucapkan sesuatu yang tidak nyata. Nah, di sini Nah, di sini al-kadzib adalah huwal ikhbaru bi syai'i bi khilafil waqi'. Yaitu menghabarkan sesuatu yang tidak nyata. Namanya al-kadzib. Berarti pokoknya apapun bohong itu adalah menceritakan sesuatu yang tidak nyata. Walaupun orang ini katanya mempunyai tujuan baik, itu namanya bohong. Ma'al ilmi bidzalika. Sartani ngaweruhi bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-ikhbar bi syai'i bi khilafil waqi'. Sawaun kana padha uga ana apa kadzib iku jahat dan bener ammazihan utawa guyon. Berarti maknanya begini. Ya, kita lihat sing guyon model apa? Ngelawak. Ngelawak itu kan guyon toh? Guyon. Nah, itu berarti kalau di situ ada unsur-unsur bohong ya dosa deh. Kayak stand up comedy. Iya kan? Itu kan banyak menceritakan sesuatu yang tujuannya guyon. Nah, ternyata kegiatan-kegiatan seperti itu yang disukai oleh masyarakat, yang menjadikan diri kita itu senang, ternyata ada unsur dosanya karena berbohong. Jadi al-kadzibu jahad dan aumazihan itu haram, nggak boleh. Orang lawak karepe awak dhewe bares karo wong. Bares karo wong. Jadan aumazihan al-ikhbaru bi syai'i bi khilafil waqi'. Pak, bagaimana bila seseorang ini ingin menyelamatkan seseorang, mengatakan tidak? Contoh, ada seorang yang didolimi. Kasus kan ini, ada seorang ini didolimi, kemudian minta swaka. Minta swaka itu minta perlindungan pada seseorang yang dipercaya. Perlindungan orang yang mempunyai kekuatan lah, secara politik, secara secara keamanan dan sebagainya. Di rumahnya dadakno wong sing goleki wong iku mang teko ning wong iku mau. Ana si fulan ta. Aku ketok si fulan ta. Si fulan iki ngene gak ono. Orang ini tahu, orang ini akan mendolimi dirinya. Sebab indikasinya sudah jelas. Sudah jelas mendolimi. Jadi orang ini berbohong untuk melindungi orang ini. Ini dalam beberapa makalah diperkenankan karena tahu nyata mendolimi. Beda dengan orang ini tiba-tiba memang sudah tahu ini orang dolim, minta suaka, dicari oleh polisi, kejaksaan dan sebagainya. Malah saya tutup-tutupi, ini melok dosa iki. Nah, sekarang kejadian pada hal nyata kan. Jadi sekarang itu begini, lagi menjadi DPO dalam pencarian orang, karena orang ini memang pencopet, pencuri, koruptor dan sebagainya, masuk ke daerah orang lain diberi suaka.
Disuaka. Negara memberikan tidak boleh orang ini datang pada dirinya. Ono sih dia datang tahu gak ono. Bahkan ada namanya samarkan namanya. Jadi namanya samarkan. Nggak ada. Kemarin ada datang namanya isi ini. Dulu karena zaman Belanda itu banyak ulama-ulama yang namanya disamarkan. Dan memang dilindungi oleh para kiai, para ulama. Maknanya apa? Pada waktu itu terjadi. Ada dulu seorang namanya Husain. Contohnya ini yang terjadi di daerah saya itu. Ada namanya seorang Husain. Husain ini seorang istilahnya ulama yang oleh Belanda waktu itu dicari karena Belanda kan gak seneng wong Islam itu ngaji, ngerti tentang ini haram, ini halal, sampai kemudian anak ini tiba-tiba saja tidak senang dengan kebijakan Belanda. Nah gurunya ini namanya Husain ini dicari oleh Belanda. Karena dicari Belanda, dia itu selalu lari ke sini begitu. Kayak seakan-akan dia itu menjadi DPO. Sampai pada akhirnya Husain ini ketemu dengan seorang Demang. Demang itu ya kayak pemerintahan di daerah. Akhirnya namanya diganti. Namanya diganti Mas Hudan. Diganti Mas Hudan. Sehingga apa? Orang yang di situ hanya kenal namanya Mas Hudan, dan dia ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Dan bahkan dinikahkan dengan seorang Kidemang ini daerah situ, dinikahkan dengan anaknya. Nah, jadi sampai terkenal namanya Husain. Jadi pada waktu itu Kidemang ini memberikan istilahnya suaka kepada Husain ini agar tidak didolimi oleh Belanda. Nah, jadi model-model seperti ini diperkenankan di dalam, kan otomatis kan orang ini berbohong kan pada Belanda, karena dia tahu Belanda akan mendolimi dirinya. Pokoknya kita harus tahu pasti bahwasanya kita berbohong itu karena ingin melindungi orang yang didolimi ini. Ya. Nah sekarang kalau ada orang hutang kayak pinjaman online lagi delik dan sebagainya. Nah kalau memang orang ini punya hutang ya gak boleh kita kita lindungi, gak boleh. Ya orang yang hutang ini kan mempunyai kewajiban untuk membayar kan, gak boleh kita lindungi. Jadi al-kadhibu adalah al-ikhbaru bi syai'i bi khilafil waqi'. Wal yaminul kadhibah. Wal yaminu al-kadhibah. Di sini wal qadhfu. Masyaallah. Wal qadhfu. Al-qadhfu di sini maknanya adalah menuduh, ya. Wa alfadzul qadhfi. Beberapa lafaz-lafaz qadhaf. Qadhaf apa? Ngelemparkan bizina, kelawan tuduhan melakukan zina. Wal liwati dan liwat. Liwat itu adalah maknanya tidak zina. Bahasanya itu ya hukumnya pada zina, cuma bukan dikatakan zina, sebab liwat itu dengan hayawan. Dia itu melakukan aktivitas kayak suami istri begitu, tapi dengan hayawan. Bahkan ada yang mengatakan liwat ini adalah seorang laki-laki melakukan dengan laki-laki di duburnya. Laki-laki dengan laki-laki di duburnya itu liwat. Maka ini hukumnya sama dengan zina. Tapi istilahnya bukan zina namanya. Liwat. Liwat. Ada seorang dituduh melakukan liwat atau zina. Wahya qadhaf ini alfadzun katsiratun. Lafadznya itu sangat banyak sekali macamnya. Hasiluha, yang mana prinsipnya atau kesimpulannya adalah kullu kalimatin. Setiap kalimat tan subuh kang nisbataken opo kalimat insanan ing menungso awahidan utawa salah siji min qarabatihi saking kerabatiman, ya, ka umihi kaya ibune wa ukhtihi lan dulure ila zina maring zina au nahwihi utawa sepadane zina. Fahiya mengko utawi alfat iku qadhfun, diarani qadhaf liman
kanggone wong nusiba kang den nisbataken ilahi maring man. Jadi contoh begini ya. Ngomong ini loh. Riko iku anake wong elek. Iku kinayah. Maksudnya apa? Orang ini pernah mengatakan bahwasanya orang tuanya dulu ya, itu berzina kemudian punya anak dia. Itu namanya kinayah, tidak sore. Ya pada hari-hari ini kan banyak sekali. Iya. Tiba-tiba saja mengatakan begini. Jadi saya lihat di kelas-kelas itu. Pak, arek iku nifas ya. Lho gurung nikah kok nifas. Maksudnya apa sampean? Ya nifas, Pak. Loh. Nifas itu kanggone wong sing duwe anak. Sudah punya suami istri. Lah kok sampean katakan nifas itu kan gak oleh ngono iku. Berarti maknane sampean menuduh dirinya zina. Nah, kalimat-kalimat ini gak oleh diucapkan, hati-hati itu. Dengan dengan tidak umpamanya guyon, dengan tidak sengaja ngomong ini arepe guyon, padahal itu dikatakan sebagai qadha, nggak boleh. Iya, masya Allah. Atau kata selingkuh, dia selingkuh Pak. Selingkuh itu kan konotasinya pada orang zina kan, dan sebagainya. Ini nggak boleh, harus ditahan, nggak boleh ngomong seperti itu. Polanya apa? Di masyarakat kita kalau katakan selingkuh itu maknanya adalah berzina. Seorang suami selingkuh, kamu selingkuh ya, berarti kan maknanya menuduh zina. Kalimat-kalimat itu tidak boleh dilontarkan kepada siapapun. Selingkuh. Jadi orang selingkuh itu maknanya adalah orang masyarakat memahami zina. Kalimat itu nggak boleh dilontarkan. Oh, tetangga kita itu ada yang selingkuh. Kalimat ini juga begitu, hati-hati. Sebab ini dosa besar. Dosa besar, dan hukumannya itu di wa yuhaddul qadhiful hurru thamanina jaldah. Untuk orang yang melakukan qadhif ini ya, bila dia merdeka maka 80 kali cambukan hukumannya. Loh, 80 kali cambukan itu adalah untuk menghilangkan dosa ucapannya itu, 1 kali ucapan. Dan ada 2 kali ucapan, 80 kali 2. Dan 3 kali ucapan, 80 kali 3. Makanya harus hati-hati. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada salah satu orang ya, manusia atau keluarganya atau saudaranya, penisbatan kepada zina atau liwat. Ya dengan kata-kata seperti tadi, kata selingkuh, kata orang kamu bukan orang baik, ya. Makanya sampai nge-share video pun, nge-share video ini termasuk bahaya. Ini dikatakan sebagai qadha. Nge-share video. Dan berarti maknanya orang yang terjangkit ini tidak hanya secara pribadi, wartawan pun nggak boleh menampilkan itu di berita-berita, nggak boleh. Nggak boleh. Penggerbekan dan sebagainya itu nggak boleh. Kan berarti menuduh zina. Orang berzina itu dikatakan sebagai berzina adalah bila ada orang 4 laki-laki dan orang-orang yang terjaga dari maksiat. Laki-laki, ya apa ya sekarang ya? Kiai lah papat, gampang nih. Kiai papat delok dengan mata kepala aktivitas itu dan memang bendanya masuk ke dalam bendanya. 4 orang itu dinyatakan tidak pernah berbohong. Ketika disaksikan oleh 4 itu kemudian dihukumkan pada orang ini zina, maka bisa dikatakan orang ini berzina. Sebab apa? Ketok moto disaksikan oleh 4 orang dan memang bendanya masuk ke dalam itu. Orang 4 ini mengatakan atau 1 mengatakan dia berzina, saksinya 4 dengan orang yang melihat ini. Tidak pernah berbohong, orang ini memang terjaga dari maksiat. Maka menetapkan zina itu bisa dinyatakan oleh Pak Hakim. Hakim boleh mengatakan itu. Loh ngawak dhewe mung grebek kok katakan orang ini zina dan sebagainya. Apa istilahnya? Mesum dan sebagainya. Loh, orang kalau di dalam kamar, ya bisa jadi orang itu hanya bercengkrama.
hanya bertempelan tubuh, itu kan belum berzina, Belum. ya kan? Walaupun itu sudah haram. Caranya adalah ya kita pisahkan dua orang itu, kita beri edukasi dan sebagainya, sehingga orang ini tidak melakukan zina. Tidak sampai dikatakan orang ini berzina, sebab baru nyata. Video apakah bisa dipakai sebagai bukti? Tidak. Di dalam hukum video itu tidak bisa dijadikan bukti. Ya, harus ada orang mata yang melihatnya. Itu makanya beratnya di dalam penetapan orang itu berzina. Makanya harus hati-hati. Jadi kalau tidak, maka semuanya itu masuk pada qadzaf. Jadi orang yang menyatakan itu, orang ini melakukan mesum, melakukan zina dan sebagainya, orang melakukan perselingkuhan dan sebagainya, orang ini terkena dampak qadzaf. Hati-hati, harus hati-hati. Wal qadzfu, masya Allah, dengan seperti ini kita harus hati-hati, sangat hati-hati, sampai di media sosial, sampai di berita-berita. Kan kadang-kadang itu kita itu tiba-tiba saja kita bagikan kepada siapa gitu kan. Nah, ini permasalahan sosial yang perlu kita ketahui. Bahkan nanti sampean sebagai calon guru agama, ya, kita harus itu disampaikan kepada murid-murid kita, keluarga kita dan sebagainya. Baik, mungkin sampai situ aja ya. Mungkin supaya besok si siapa Hafid nggak terlambat lama-lama. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pertanyaan? Enggak ada. Baik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diombe. Sing ngajek oleh di sekolah oleh ngerti yo. Wis gak usah mikir sembarang kalir. Kamu abdikan diri kamu di sekolahan. Orang yang setahu saya ya, orang yang ngabdi di pondok di yayasan itu, wah ikhlas niku. Buri-buri diperhatikan oleh yayasan, diunggah derajat, bisa jadi guru dan sebagainya. Sama teruskan saja. Suatu ketika sama bisa jadi guru di situ. Gak usah mikir kerja di jopo, kamu tetap di sini saja. Makanya Afton ini emak rek. Jadi dia iso pulang nih gini kapan-kapan bisa di sini. Buktinya lo anak lulusan alumni SAA itu di Sanawiyah gitu, ditarik Habib, ditarik di Sanawiyah kan. Mari Mbak Amin yo ditarik di Sanawiyah. Di bagian TU di kantor kan enak loh. Jadi wis enak kan, jadi dekat dengan keluarga dan sebagainya. Jangan kayak kegiatan-kegiatan di sekolah kan dilibatkan. Sampai contohnya Ramadanan dilibatkan ya. Nggih, bagian panitia salat Iya, Jumat. salat duha, mari menawaya PPDB, iya kan? PPDB dereng. Durung. Tapi tahun ini dijak loh di dalam panitia pembantu umum. Membantu dereng Pak Iman. Dereng terus nggih bulan dereng dibagi. Oh wingi beran Afton jan. Nggih, Afton kasihan. Apalagi sampean dikasih bagian-bagian di apa? Nganteni Afton. Biasanya caklik di situ. Caklik. Dan maknanya orang yang dipercaya. Bagian di ruangan guru dan sebagainya orang dipercaya. Maka sampean
alhamdulillah kok dikek inggon sing tempat-tempat yang khusus gitu. Sampeyan iso akses ke TU dan lain sebagainya. Itu orang-orang terpercaya. Orang-orang terpercaya. Alhamdulillah. Jadi makanya kan biar aku tak bidik sampeyan wis ngene wae kuliah ning ngene kene wae. Jadi saya minta ke mana Pak Putri dan sebagainya itu saya ide Pak oleh sampean masuk lo tadi Pak Pon. Biyen iku sapa jenenge? Sarif. Gak gelem nang Sarif. Wingi kapan hari kun ke Ormas gak ono wis tinggoni anu difaul. Sampeyan kat biyen tak ngomong gak gelem. Panjenengan Sarif kan arek isinan. Nggih. Arek isinan ya Allah ya. Mudah-mudahan saya kerja ning dia. Kira mulane Pak. Saaken aku ndelok keluargane saaken. Nggih. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ada bantuan adik ibarat sing sekolah itu minta dicarikan bantuan. Allah ya fadlu mudah-mudahan dimudahkan. Ibu isi itu ya? Nggih, saya tahun pinten nih 2002. 4 tahun yang lalu kan saya tahu nih 2022. 2022 lah. Nggih. Iya ya Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah keluarganya. Tapi kula niku enten Pak Imam. Satring niku satring kula dijabis gedung kene kula nggih sempat mikir-mikir iki. Kula sakit utun apa mboten ngoten kula niku. Ya sih memang dibagi waktu kuliah gitu. Nggih. Nek dalu sing turun ning sekolahan sapa? Biyen nek Cak Afton ambek Cak Ilman ta. Mboten. Saiki nek dalu gak ono. Mboten film mriku kula. Kula nggih awalnya sempat tapi nggih nek kula film mriku kadang parang kula ical kula nggih. Mulane kula mboten urut sampai kula niku kejadian 4 kali malah. Apa itu? Nggih, wonten. Tapi kula mboten wonten sanjang kula. Loh. DJP. Iku wingi ana tamu keluarga tok Jombang iku. Alhamdulillah.